Ibaratkan dunia perdagangan, yang saya jual bukan hanya sebuah produk. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Retorika TV bersama saya April, tentunya di acara Ngobrol bareng mahasiswa. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak nih, di kesempatan kali ini aku sedang bersama siapa? Beliau ini adalah Divisioner Ketua Umum UKM Pengembangan Intelektual. Langsung aja kali ya, biar mempersingkat waktu dan gak lama-lama lagi, kakak bisa memperkenalkan diri kakak. Oke, sahabat kreatif. Salam kenal, sebelumnya saya Nuri Sabit, Ketua Demisioner UKM PI 2023. Sudah. Sebelum aku lanjut ke pertanyaan, aku mau nanya kabarnya nih. Gimana? Kakak kali ini kabarnya gimana nih? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Kak, tujuan kita undang Kak Noris di sini itu untuk berbincang-bincang santai masalah jabatan Kakak selama satu periode ini, selama menjabat sebagai Ketua Umum UKM Pengembangan Intelektual. Oke. Berarti melelas kembali ya hasil ataupun beberapa program yang sudah terrealisasi sebelumnya. Betul. Oke. Jadi langsung aja nih ya Kak, ke pertanyaan pertama. Nah, selama Kakak menjabat jadi Ketua Umum UKM PI, program kerja apa aja sih yang sudah dicapai oleh UKM PI? Kalau soal program kerja tentu banyak ya. Pertama, mungkin yang saya sebutkan lebih pada program yang mungkin membedakan antara periode yang sebelumnya. Iya. Salah satu program yang sudah terrealisasi cukup menakjubkan bagi saya juga teman-teman pengurus itu dengan terselenggaranya acara TIUPS Jawa Timur. Itu pada bulan 3 di tahun 2023. Acara TIUPS itu kan temu ilmiah UKM Penalaran dan Penelitian se-Jawa Timur yang pada saat itu memang saya memberanikan diri setelah menggantikan ketua sebelumnya untuk mengambil menjadi tuan rumah. Dan tentunya di situ terdapat beberapa risiko ataupun tantangan tersendiri, entah itu terhadap saya ataupun kepengurusan yang lain, karena memang sebelumnya gak ada kan. Jadi saya memberanikan beserta pengurus yang lain untuk menjadi tuan rumah. Dan alhamdulillah hal itu terrealisasi, terlaksana dengan lancar tanpa ada hambatan, dan tentunya banyak sekali pengetahuan ataupun relasi baru yang kami capai daripada periode-periode sebelumnya. Sederhananya adalah kita kenal dengan beberapa ketua, beberapa kepengurusan UKM PI maupun Penalaran se-Jawa Timur. Ini kita cuman di TIUP sendiri ya. Di TIUP sendiri itu kita cuman beda istilah. Sebenarnya orientasi kita sama, lebih kepada karya tulis ilmiah maupun riset. Ada yang dinamakan UKM Penalaran, Penelitian. Kalau di sini kan UKM Pengembangan Intelektual. Iya. Tapi itu beda, cuman sama beda istilah. Cuma beda nama aja. Iya, beda nama. Terus di samping itu juga dari kemarin-kemarin kami mencoba membangun sinergi baru dengan membangun kerjasama, relasi dengan Perpusda. Perpusda kami itu berangkatnya atas dasar kajian-kajian ilmiah yang kita lakukan dalam setiap minggunya. Di dalam kajian-kajian itu kan ada kajian isu, terus kemudian ada kajian filsafat, ada kajian kepenulisan. Nah, itu kami ke Perpusda atas kajian isu. Kami melihat memang Perpusda saat ini dari segi eksistensinya itu kurang. Karena kalau kita melihat perpustakaan, sekarang yang kita alami sudah dibebaskan. Artinya kan kita bisa cari di berbagai media sosial. Iya, betul. Artinya dari situ saya melihat bahwasannya eksistensi Perpusda saat ini sudah minim pengunjung. Nah, kami
berangkat ke situ mempertanyakan bagaimana sih ataupun apa sih yang menjadi evaluasi kepala Perpusda sendiri untuk ke depan, sehingga keberadaan Perpusda itu tidak hanya menjadi bangunan yang tidak ada pengunjungnya, mungkin seperti itu ya. Sehingga dengan hal itu alhamdulillah sudah terrealisasi dengan baik. Kami terjalin relasi dengan baik dengan Perpusda sejauh ini. Seperti itu. Tapi tadi kakak bilang katanya ada yang kurang kan? Apa sih yang membuat minat halayak tuh kurang untuk membaca buku langsung ke perpustakaan? Untuk yang kurang memang kalau saat ini kan mayoritas teman-teman kebanyakan lebih suka yang instan. Betul. Ya. Iya betul. Kalau kita berbicara soal literasi, memang dari kemarin-kemarin dalam ruang lingkup STKP saya sendiri ya juga pernah melakukan riset. Cuman sebatas artikel sih. Saya melihat tingkat literasi teman-teman itu kurang. Kalau dibandingkan dengan angkatan yang sebelum-sebelumnya, mungkin dari angkatan 20 ke belakang. Itu kurang, sangat minim sekali, miris. Sebenarnya kan memang seperti yang awal saya sampaikan, teman-teman itu saya rasa suka yang instan. Dari segi pengetahuan yang ingin mereka peroleh, mungkin mereka dengan gampangnya langsung mencari di Google. Iya, padahal menurut saya kalau kita ingin pencapaian kita jauh, atau mungkin kita memiliki pemikiran untuk kemajuan bangsa dan negara misal, salah satu bentuk investasi yang jangka panjang itu adalah kita membaca, meningkatkan literasi kita. Betul. Kita bahkan ya, saya sering kali bilang ke teman-teman bahwasannya literasi itu sangat penting. Bahkan ketika kita di penjara pun, kita akan merasakan adanya suatu kebebasan ketika kita masih dibebaskan untuk membaca buku, sekalipun kita terkurung dalam segi fisik. Iya, betul. Karena dari segi pemikiran kita masih bebas kan, mau bernarat kemana. Bahkan kita juga Profesor Mahfud itu, kalau pernah dengar, pernah menyampaikan bahwasannya awal mula ketika ia sekolah, masih sekolah lah, ia ingin keliling dunia karena ia melihat globe, ya kan? Pernah cerita kan? Dengan adanya globe, ia memiliki pemikiran untuk keliling dunia. Nah, apa yang kemudian menjadi semangat dia untuk bisa mencapai keinginan dengan mengelilingi dunia itu? Membaca, konsistensi membaca, meningkatkan literasinya. Sehingga kemudian saat ini beliau, apa yang pada dahulunya itu, pada masa kecilnya itu menjadi keinginan, sudah tercapai sekarang. Itu berkat apa? Berkat membaca, literasi. Jadi sangat penting menurut saya memang untuk membudayakan literasi sebagai pemberdayaan ataupun upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia kita sendiri, termasuk secara kelembagaan mungkin, seperti itu. Balik lagi ke tadi topik awal ya Kak. Kalau untuk prestasi nih Kak, prestasi apa sih yang udah dicapai oleh Kakak sebagai ketua umum dan lembaga nih Kak? Dan lembaga PI? Kalau untuk segi prestasi mungkin kalau untuk anggota, karena yang menjadi peluang besar mungkin ya, ada itu salah satu program unggulan di UKMPI, yaitu PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, yang hal itu diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan kebetulan karena dari segi orientasinya kami sama di sini di UKMPI, maka di setiap tahunnya itu biasanya yang menjadi penyelenggara itu kami. Tapi untuk tahun 2023 kemarin tidak ada yang lolos PIMNAS. Jangankan ke PIMNAS, ke kampus aja gak ada. Kan itu biasanya sebelum diajukan ke PIMNAS seleksi di kampus kan. Iya. Karena dari tahun kemarin itu, sebenarnya di tahun kemarin masih belum kepemimpinan saya, pemimpinan sebelumnya, belum adanya partisipasi dari kampus mungkin, berupa pendampingan khusus terhadap teman-teman yang membuat PKM itu sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau periode sebelumnya ya, di 2023 itu kan difasilitasi betul oleh pihak kampus. Bahkan sesudah diseleksi kampus,
kami di karantina selama 3 hari. Memang saya merasakan karena pada saat itu saya juga sebagai salah satu peserta. Iya. Namun untuk di tahun kemarin di 2023 itu gak ada pendampingan seperti itu oleh pihak kampus. Bahkan saya juga telah mewanti-wanti kepada teman-teman anggota bahkan pengurus yang telah menulis dengan antusiasme yang sangat luar biasa itu menulis melakukan penelitian. Namun pada kenyataannya kampus jangankan memfasilitasi, kampus saja tidak becus mengelola Simbel Mawa, akun webnya. Mengapa saya bilang demikian? Sebenarnya sebelum deadline pengumpulan ke penguploadan ke PIMNAS itu, kami sudah merampungkan hasil karya tulis teman-teman. Sehingga setelah itu secara otomatis saya menyerahkan ke pihak kampus. Namun sebelum penguploadan itu biasanya itu kan ada validasi kampus, validasi dosen pembimbing baru kampus. Gak mungkin kalau semisal belum difasilitasi oleh pihak kampus bisa upload ke Simbel Mawa, gak bisa. Betul. Nah itu masalahnya, belum difasilitasi oleh difasilitasi, iya, bukan difasilitasi, validasi oleh pihak kampus, yaitu pihak kemahasiswaan, sehingga kami terkendala ke situ, tidak ter-up ke Simbel Mawa. Padahal saya konfirmasinya itu jauh hari sebelum deadline terakhir pengumpulan. Jadi kami merasa di sini perlu juga evaluasi terhadap pihak kampus, khususnya pihak kemahasiswaan, untuk bagaimana memang benar-benar memfasilitasi kami. Iya. Baik itu dari segi finansial, kalau semisal dari setiap kegiatan itu kami bisa tercukupi, bahkan dengan pendampingan seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk prestasi mungkin belum ada untuk teman-teman anggota, termasuk saya sendiri sejauh ini belum ada prestasi. Saya lupa. Kalau untuk anggota sebenarnya ada kemarin, saya sedikit memberi pendampingan ataupun fasilitas secara betul terhadap teman-teman anggota, tapi kebetulan yang juara itu ya, yang meraih prestasi itu salah satu pengurus. Namanya Sofwanul Hakiki, itu angkatan 21 Prodi PGSD. Nah itu salah satu pengurus kami. Dia menang juara 1 lomba orasi di IAIN Madura. Itu yang menyelenggarakan juga UKMPI Semadura itu? Semadura. Kalau untuk orasi sendiri Semadura itu kan banyak lomba ya. Iya. Salah satunya orasi, terus kemudian juga ada lomba debat. Kami sebenarnya untuk lomba debat itu kami juga mengirim. Mengapa kemudian saya memfasilitasi betul terhadap teman-teman anggota, sekalipun dari saya sendiri misalnya nggak ada, karena yang saya rasakan seperti ini. Dari sebelum-sebelumnya, selagi saya masih anggota, saya rasa belum ada pendampingan secara masif, belum difasilitasi secara betul, sehingga untuk meraih ataupun mengasah kemampuan saya ataupun bakat saya itu kurang maksimal. Sehingga semenjak saya menjabat di UKMPI, saya memiliki prinsip, ibaratkan dunia perdagangan, yang saya jual bukan hanya sebuah produk, seberapa bagus produk yang kita jual, tidak, melainkan seberapa bagus juga pelayanan yang kita berikan terhadap konsumen. Jadi itu kemudian yang menjadi prinsip saya selagi menjabat. Sehingga saya memfasilitasi betul terhadap teman-teman yang memang teman-teman berpotensi di bidang kajian, itu saya ikut sertakan ke lomba debat. Yang memang teman-teman memiliki bakat di bidang orasi, seringkali menjadi orator, saya ikut sertakan di bidang orasi. Begitupun juga teman-teman yang memang suka di bidang karya tulis ilmiah, saya ikut sertakan lomba ataupun event-event terkait lomba esai, artikel, jadi seperti itu. Jadi itu beberapa mungkin prestasi yang raih semasa saya menjabat di UKMPI, kayak gitu. Nah, kalau untuk capaian Kak Nori sendiri nih yang paling berkesan selama menjadi ketua di UKMPI ini? Kalau untuk capaian saya sendiri yang paling berkesan, pertama ya, sudah mampu menyelenggarakan menjadi tuan rumah di acara TIUPS, Temu Ilmiah Jawa Timur. Itu mungkin sangat berkesan pada saya, termasuk teman-teman
anggota maupun kepengurusan karena dari sebelum-sebelumnya gak ada, sehingga menjadi pembeda. Terus kemudian menjalin silaturahim dengan Perpusda, sehingga keberadaan UKMPI sekalipun secara kelembagaan kami adalah ormawa internal kampus, kami mampu menjalin komunikasi di luar kampus. Nah, itu yang kedua. Karena kami rasa gini, dari sebelum-sebelumnya UKMPI ini hanya berjalan di ruang lingkup kampus, di internal kampus, tidak pernah membangun relasi ataupun membuka jalan akses baru lah keluar kampus STKIP. Makanya dari itu saya mencoba sesuatu hal yang baru seperti itu dengan mencoba akses memperlebar jaringan keluar untuk UKMPI sendiri. Salah satunya itu membangun relasi, terus kemudian banyak juga media yang telah meliput beberapa kegiatan yang kami selenggarakan gitu kan, yang memang sebelumnya gak ada tuh, gak ada kan, keluar dari zona nyaman gitu ya maksudnya. Iya, keluar dari zona nyaman sehingga banyak orang yang mengetahui keberadaan UKMPI. Karena itu juga bagian dari prinsip saya pernah gini, sebelum saya menjabat sebagai anggota, saya ingat dahulu senior bahwasannya ketika kita menjadi seorang ketua, setidaknya kita harus memiliki pembeda di kepengurusan, minimalnya samalah. Tapi lebih baik itu kan ada perkembangan dari periode sebelumnya. Apa sih kemudian yang menjadi ataupun indikator penilaian kita lah bahwasannya kepengurusan kita itu berhasil kalau semisal antara program kerja yang sebelumnya sama saat ini itu sama, kan nggak ada kan, nggak ada pembedanya. Jadi dari itu saya mulai sesuatu hal yang baru sehingga ada perkembangan daripada periode-periode sebelumnya. Bahkan gini juga, saya seringkali dipesankan bahwa prinsip itu ya, prinsip seorang pejuang itu sekalipun keberadaan fisik, kalau dari segi fisik mungkin keberadaan fisik kita lumpuh, selumpuh apapun kita, jangan pernah mengeluh pada anggota. Betul. Iya. Karena masih ada perut katanya yang bisa didiskusikan dengan otak. Sehingga dengan hal itu kita mampu menggerakkan anggota dengan pemikiran kita. Dan bahkan prinsip seorang pejuang itu harus mampu dikenal dan dikenang. Kita mungkin bisa saja dikenal banyak orang, namun belum tentu dikenal. Karena apa? Dari segi perbuatannya mungkin negatif seperti perampok, begal, belum tentu dikenal. Tapi kalau semisal sudah dikenal, tentu secara otomatis kita juga sudah dikenal. Dan dari situlah kami berusaha meng-up nama UKMPI secara kelembagaan maupun secara pribadi sebagai ketua. Sehingga saya ter-up di berbagai media kayak gitu. Itu mungkin bagian dari prestasi mungkin ya, bukan sih sebenarnya. Tapi berkesan banget loh aku ngedengerinnya dari tadi. Nah, kalau misalnya hal yang paling berkesan nih selama kakak menjadi ketua di UKMP ini, hal yang paling berkesannya nih? Hal yang paling berkesan saya gimana ya, mungkin diketahui banyak orang. Iya, betul. Iya. Salah satunya kan saya dengan membangun jaring keluar, saya dikenal. Padahal kan gak seharusnya tingkat ketua Ormawa internal, bukan BEM loh ya, Ormawa ini. Iya, UKM. Gak seharusnya beranjak keluar. Tapi dengan saya memberanikan diri seperti itu, hal yang paling berkesan memang saya mampu dikenal banyak orang dan mengenal banyak orang. Seperti itu. Bahkan kemarin juga saya kan disuruh itu ngisi eksekutif muda, yang hal itu diinisiasi oleh Presma Universitas Brawijaya, Rafli Rehan. Kalau kamu kenal, kebetulan dia kan datang ke Sumeneb. Itu kan saya sebenarnya dari segi kelembagaan saya bukan pengurus BEM loh ya. Mungkin saya berangkatnya dari ketua demisioner UKMPI aja. Jadi itu dari situ kan secara tidak langsung saya juga mempromosikan diri, mengenalkan diri bahwasanya saya
ketua demosional Iya, UKMPI. Itu mungkin suatu hal yang sangat berkesan dalam hidup saya. Dan membanggakan banget nih Membanggakan tentunya. banget, iya. Jadi seperti itu. Lanjut ya Kak. Iya, lanjut gimana? Nah terus hambatan Kakak selama menjabat sebagai ketua PI, hambatannya apa nih? Kalau hambatan dari selama menjabat tentu tidak jauh beda dengan beberapa ormawa yang ada, beberapa Iya, organisasi pastinya. yang ada pastinya. Ya. Tentu yang pertama adalah terkadang kita sulit untuk mengakomodir teman-teman. Betul, betul. Kita sulit untuk menjaga kekompakan, solidaritas teman-teman. Namun hal itu selama saya menjabat, karena memang sebelum saya menjabat saya sudah saya sudah dikasih pembelajaran, apa istilahnya ya, sudah diberikan tanggung jawab untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman yang di bawah. Sehingga sebelum saya menjabat sebagai ketua UKMPI, dari segi keanggotaan ya, angkatan 22 sampai dengan 21 saya sudah kenal sama mereka. Sehingga ketika kemudian saya sudah menjabat di UKMPI, saya sudah terbangun dari segi emosional, saya sudah terbangun dengan mereka. Jadi tidak begitu sulit untuk mengajak mereka dalam berkontribusi dalam segala kegiatan. Jadi seperti itu. Itu yang mungkin menjadi hambatan pada selama saya menjabat. Tapi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang barusan Kak Nuris sebutin, itu apa sih yang Kakak lakukan gitu? Yang sering saya lakukan adalah terkadang kan pecahnya teman-teman itu, ketidakkompakan teman-teman seringkali terjadi karena pertama perbedaan pendapat, terus pasti, kemudian bukan circle-nya, terus ketika circle yang satu dengan yang satunya itu beda, secara otomatis mereka juga beda kan? Jadi itu salah satu solusi yang biasa saya lakukan adalah saya sering ngajak teman-teman itu yang terlibat yang dalam konflik itu, saya ngajak mereka ngopi. Kita sharing-sharing apa permasalahannya, kita pecahkan bersama di sini. Sehingga ketika sudah kita di dalam forum UKMPI misal, kita sudah tidak ada lagi tuh konflik. Karena sudah dipecahkan di warung kopi. Betul. Jadi saya seperti itu. Sering kali terjadinya perbedaan pendapat itu ketika ada acara, misal entah itu ketika bedah tema, pembentukan tema, itu kan pasti saya minta opsi dari teman-teman. Gak mungkin dong saya misal dengan sendirinya memutuskan ini loh tema kita pada kegiatan hari ini. Secara tidak langsung saya juga tidak ada sistem demokrasi, tidak ada sistem keterbukaan terhadap teman-teman pengurus. Maka dari itu saya minta tuh opsi dari teman-teman. Mungkin ada yang bisa mengusulkan tema, ada yang punya tema terkait kegiatan ini. Dan pastinya kan banyak tuh kan, dari sekian banyak pengurus banyak, sehingga perlu juga keberadaan saya sebagai ketua memposisikan diri di tengah-tengah, sehingga tidak ada ketimpangan setelah kemudian memutuskan satu tema. Netral berarti ya, harus Kak? netral itu. Jadi itu yang seringkali cekcok di antara beberapa pengurus. Namun dengan adanya beberapa pendapat itu, saya berusaha berada di tengah-tengah dengan mengakomodasikan ya dari beberapa tema yang ada menjadi satu, sehingga hal itu menjadi suatu kesepakatan kita bersama tanpa adanya suatu konflik lagi. Betul. Seperti itu. Dan tentunya dalam Kak, kayak berargumentasi atau memberikan pendapat itu tentunya harus profesional kan? Profesional, benar. Nah selanjutnya nih Kak, Kakak kan sudah membangun relasi dengan siapa saja nih selama menjabat jadi ketua umum UKMPI? Sebelum-sebelumnya mungkin kalau dari periode sebelumnya kan belum pernah ikut serta bahkan jadi tuan rumah penyelenggaraan TIUPS temunya kan. Secara otomatis mereka juga agak akan kenal dengan ketua-ketua di luar Pulau Madura. Kalau untuk di Pulau Madura sendiri memang dari sebelum-sebelumnya kami sudah terjalin dengan baik silaturahim kita. Hubungan baik. Semenjak pelaksanaan TIUP itu silaturahim kami, hubungan kami itu semakin melebar. Di luar Pulau Madura juga kami sudah terjalin dengan baik.
mulai dari kampus UNESA, sekelas negeri loh ya, kami terjalin dengan baik untuk UKMPI. Terus kemudian UNER, ITS, UINHAS Jember dan lain semacamnya. Terus kemudian itu di Malang itu Polinema kemarin Polinema, juga iya. hadir ke sini. Itu beberapa jaringan yang sudah kami terjalin sejauh ini. Selebihnya untuk ruang lingkup Madura kan memang dari sebelum-sebelumnya sudah terjalin. Sudah, iya. Termasuk di Sumeneb sendiri. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu program kerja TIUP yang tadi kakak sebutkan itu dilaksanakan apakah di kampus kita atau di mana? Kebetulan kemarin pelaksanaannya itu di luar. Cuman pelaksanaan sidang di hari keduanya itu di sini, ruang kelas. Mengapa saya memilih di luar itu sebenarnya bukan pilihan kami beserta kepengurusan. Lalu? Memang pada saat itu aula tempat yang biasa dipakai untuk forum-forum besar seperti itu sudah kepake oleh UKM-UKM lain. Oh, seperti Dalam itu. artian kita masukkan surat peminjaman tempat itu telat. Telat, iya, Sehingga betul. mau tidak mau kami harus menyewa tempat di luar kampus. Sehingga dari segi anggaran mungkin cukup banyak yang kami Banyak keluarkan. pasti yang Iya. dikeluarkan. Berarti bukan di kampus kita nih ya kak? Bukan, cuma sidangnya di hari kedua di kampus. Iya, melainkan itu di Luar kampus Iya. di gedung atau apa? nyewa tempat lain berarti. Lalu nih kak, udah nggak kerasa banget nih kak, udah ke pertanyaan yang terakhir nih. Harapan kakak nih untuk UKMPI dan kepada ketua UKMPI yang selanjutnya. Ya, harapan saya tentunya banyak. Pertama, bagaimana teman-teman anggota itu tetap solid, tetap kompak. Gak lucu juga kalau semisal masa perekrutan kita dengan jumlah 50 Iya. turun ke 20. Gak Drastis lucu kan, banget drastis berarti banget. ya. Sehingga itu menjadi tugas seorang ketua bagaimana dari segi emosional antara yang satu dengan yang lainnya terbangun. Sehingga mereka memiliki rasa nyaman berproses di UKMPI. Yang memang di situ ketua harus hadir dengan memberi pendampingan, memberi kenyamanan. Apa yang kemudian menjadi keluh kesah, apa yang kemudian menjadi pertanyaan atau bahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota, itu ketua harus mampu memecahkan hal itu, membantu. Karena saya mikirnya gini, kita sebagai ketua Ormawa, sekalipun bukan tingkatan badan eksekutif, sebagai ketua Ormawa UKM, kita juga memiliki PR besar. Betul, betul. Bukan hanya bagaimana teman-teman tidak difasilitasi dari segi bakat yang memang teman-teman ingin peroleh dari UKMPI itu sendiri. Tidak. Lebih dari itu adalah seorang ketua mampu memecahkan beberapa masalah yang dihadapi oleh anggota, entah itu yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Artinya beberapa persoalan yang berhubungan dengan dosen misal, dengan kampus sendiri, itu juga menjadi PR seorang ketua, tugas seorang ketua juga. Tanggung jawabnya ketua. Benar, iya. Jadi saya mikirnya ke situ, bukan hanya dari segi program kerja ataupun bakat yang diminati anggota, tidak. Lebih dari itu kalau menurut saya. Harus Jadi, berarti seorang ketua tuh banyak banget perannya dalam suatu organisasi tuh kak ya. Betul, kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Ya tentu lebih dari itu harapan saya adalah karena yang namanya seorang ketua bisa kita katakan berhasil di kemudian hari kalau semisal mampu menciptakan suatu produk. Betul, betul. Bagaimana saya bisa bilang hal yang sedemikian? Logikanya gini misal, saya tidak bisa kemudian bilang bahwasanya tulisan kamu ini jelek. Iya. Ya, gak bisa langsung mengklaim bahwasanya tulisan kamu jelek. Sedangkan saya tidak ada tulisan. Karena tulisan yang bagus itu menurut saya adalah tulisan yang memang sudah tertulis di suatu kertas. Yang sudah selesai. Iya, berarti. logikanya ke situ. Bagaimana mungkin kita mengatakan tulisan sampean jelek misal, kalau semisal saya tidak sama sekali menulis, secara logika kan nggak masuk akal. Jadi dari situ memang saya memiliki prinsip itu dalam menjabat di organisasi. Di akhir kepengurusan setidaknya kita memiliki suatu karya
bukti konkret bahwasanya di masa jabatan, di masa kepengurusan saya ini loh hasilnya. Sehingga tidak hanya omong kosong. Iya. Jadi seperti itu. Harus ada buktinya. Betul. Tentunya. Nah, Kak, sudah tak terasa banget nih udah ke penghujung acara. Oh ya Kak nih, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, Kak Nuris nih ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin lagi nonton? Pesan-pesan untuk siapa ini? Untuk mereka. Oke. Pertanyaan apa nih, Kak? Satu pesan dari saya untuk anak-anak muda, kaum milenial dan juga Gen Z, jangan mengharap adanya suatu perubahan baik dalam diri kita sendiri ataupun untuk bangsa dan negara. Jika hal itu kita tidak mampu ataupun tidak mau menerima akan konsekuensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Kak, sebelum benar-benar kita akhiri, aku mau kenalin Kakak nih ke produk kita. Tadi mengenai Kakak membahas kayak produk yang konkret gitu kan. Kebetulan UKM kita juga mengeluarkan karya yaitu majalah Retorika edisi ke-7 nih Kak. Nah, jadi buat teman-teman yang minat dan yang ingin tahu banget nih apa nih isi dari buku ini, dari majalah ini, bisa silahkan hubungi nomor di deskripsi. Nah, yuk Kak, jadi gitu aja sih dari saya selaku host dari Kakak. Nah, pada kesempatan kali ini saya April pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perlakuan yang tidak mengenakan mungkin. Dan buat Kak Nuris, terima kasih banyak sudah mau diundang dan mau hadir ke acara kita. Mungkin segitu aja kali ya Kak. Oke. Aku April pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.